Hai teman-teman, selamat datang kembali di video tutorial pemrograman database menggunakan Python GUI dan MySQL. Pada video-video sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang dasar-dasar pemrograman database menggunakan Python GUI dan MySQL. Jadi pada materi sebelumnya kita sudah mempelajari tentang fitur-fitur dasar yang wajib terdapat pada suatu aplikasi database ya, seperti fitur insert data, update data, penghapusan data, dan pencarian data. Kita juga sudah belajar bagaimana di awal itu kita sudah belajar bagaimana membuat database melalui aplikasi, bagaimana membuat tabel melalui aplikasi dan menampilkan datanya ya. Jadi setelah mempelajari dasar-dasar pemrograman database menggunakan Python GUI dan MySQL, selanjutnya kita akan belajar bagaimana mengimplementasikan dasar-dasar pemrograman database yang sudah kita pelajari tadi, yang sudah dipahami, bagaimana mengimplementasikan hal tersebut ke dalam project real ya. Jadi di sini kita akan membuat aplikasi real, yaitu aplikasi database untuk manajemen perpustakaan. Jadi pada tutorial selanjutnya ini kita akan belajar bagaimana membuat aplikasi untuk perpustakaan ya. Jadi di sini nanti kita akan mulai belajar tentang bagaimana mendesain dan membuat database dari aplikasi tersebut menggunakan MySQL, kemudian bagaimana membuat pom-pom yang dibutuhkan oleh aplikasi perpustakaan tersebut, mulai dari pom login, pom utama atau main pomnya, kemudian pom data buku, data member, pom transaksi. Jadi nanti ya pom transaksi itu untuk melakukan transaksi peminjaman, pengembalian buku ya teman-teman, dan juga pom statistik serta laporan ya. Nah, di akhir tutorial atau di akhir pembelajaran nanti kita juga akan belajar tentang bagaimana membuat setup untuk aplikasi yang dibuat. Jadi kita akan membuat setup untuk aplikasi database perpustakaan sehingga aplikasi tersebut siap untuk didistribusikan ya ke komputer-komputer lain. Jadi nanti harapannya dengan mempelajari semua materi tersebut, teman-teman dapat membuat aplikasi sendiri dan menjualnya ya. Tentunya jadi, apa yang kita pelajari ini nantinya akan sangat bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Oke, pada video ini saya akan mendemonstrasikan aplikasi database perpustakaan yang akan kita buat nanti ya. Jadi ini adalah aplikasi yang sudah saya buat yang terdapat pada buku yang saya tulis ya. Jadi ini adalah project yang akan kita buat nanti. Oke, saya jalankan aplikasinya. Jadi ini dia aplikasi database perpustakaan yang akan kita buat ya. Ini adalah POM loginnya ya. Jadi aplikasi ini merupakan versi bahasa Inggrisnya ya. Nanti kita akan buat, yang akan kita buat itu adalah versi bahasa Indonesianya. Ini adalah POM login dari aplikasi database perpustakaan. Oke, kita login menggunakan username dan password yang kita buat ya. Di sini username-nya adalah Hamzan. Dan passwordnya 123456. Oke, kita login. Nah, ini dia adalah tampilan dari POM utama aplikasi database perpustakaan. Jadi pada POM ini ada beberapa menu ya. Jadi menu account. Jadi ini untuk data user account. Untuk mengelola data user account. Jadi di sini POM-nya bisa digunakan untuk menambahkan data user ya. Kemudian menghapus, mengupdate, menghapus ya. Ini POM untuk manajemen data user. Jadi ini juga bisa digunakan untuk merubah password ya. Kita ubah password dari user tadi. Oke, kita cancel aja ya. Jadi ini ya POM untuk user account-nya. Jadi kalau bahasa Indonesia nanti kita akan gunakan POM user aja ya. Oke, ini dia POM usernya. Selanjutnya di menu data ada dua submenu, yaitu untuk member dan books. Ini POM data member ya. Jadi data anggota perpustakaan di sini dikelolanya.
Jadi pada POM ini bisa digunakan untuk menambahkan, memperbarui, dan menghapus data anggota serta melakukan pencarian ya. Dia, oke, ini dia POM data anggotanya. Kemudian ini dia POM data bukunya ya. Di POM ini untuk melakukan manajemen data buku. Jadi melalui POM ini administrator bisa menambahkan data buku yang terdapat pada perpustakaan. Jadi di sini kita juga bisa menambahkan data author ya. Ini dia data author. Jadi untuk POM data author dia tersimpan sendiri ya. POM-nya ada tersendiri. Jadi manajemen data pengarang atau penulis dari buku-buku perpustakaan bisa dikelola di POM data author ya, author data. Ini ya, jadi di sini melalui POM author data ini teman-teman bisa menambahkan, memperbarui, mendelete dan melakukan pencarian data penulis atau author. Kemudian di sini ada POM genre juga. Jadi POM genre seperti halnya POM author, dia terpisah sendiri. Jadi POM genre ini, genre untuk buku, digunakan untuk mengelola data genre. Jadi teman-teman bisa menambahkan data genre dari buku-buku yang terdapat pada perpustakaan melalui POM ini. Oke, ini dia. Oke, jadi nanti teman-teman bisa mengisikan data buku meliputi ISBN, judul, nama pengarangnya, oke, penulis, tahun terbit, dan jumlah stoknya melalui POM ini. Jadi pencarian data buku juga bisa dilakukan melalui POM ini berdasarkan judul dan nama pengarangnya. Oke, ini dia POM data bukunya. Selanjutnya ada POM transaksi. Nah, jadi POM transaksi ini nanti digunakan untuk melakukan transaksi peminjaman dan pengembalian buku ya. Ini dia POM transaksi peminjamannya. Jadi teman-teman seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa aplikasi ini merupakan versi bahasa Inggrisnya ya. Nanti yang akan kita buat itu adalah versi bahasa Indonesianya sehingga kita lebih mudah memahaminya. Jadi ini dia POM data transaksinya. Ini untuk pencarian data anggota yang melakukan peminjaman. Oke, ini data member dengan ID MBR 0002 atas nama Hamzan Wadi. Ada transaksi peminjamannya ya. Jadi data transaksi peminjaman yang belum dikembalikan. Oke, kalau mau minjem lagi tinggal cari ISBN dari buku yang ingin dipinjam ya. Cari judul atau pengarangnya. Kemudian double klik maka akan muncul. Kemudian kita tambahkan, maka akan muncul ini dia dua buku yang dipinjam oleh Hamzan Wadi ya. Tadi ini dia POM transaksinya. Jadi nanti ini adalah versi simpelnya teman-teman. Nanti di akhir video juga pada pengembangannya kita akan mencoba menggunakan barcode reader ya, kita tambahkan barcode readernya, tapi itu nanti setelah semuanya selesai dan itu adalah pengembangan dari aplikasi. Nanti videonya akan kita berikan. Karena alatnya masih dalam proses pembelian ya teman-teman. Jadi nanti kita cukup versi sederhananya saja. Kita tidak menggunakan barcode reader. Oke, ini dia POM transaksinya. Selanjutnya ada menu statistik ya. Pada menu statistik ini ada 3 submenu yaitu member statistik, statistik anggota, book statistik, untuk statistik buku, dan loan statistik yaitu untuk statistik peminjaman. Kita lihat dulu member statistiknya. Ini dia tampilan dari member statistik. Jadi statistik anggota berdasarkan jenis kelaminnya ya. Ini dia. Ini dia, jadi di sini tampil untuk perempuan 4, laki-laki 6 ya. Ini statistiknya. Jadi ada statistik ini ada yang versi bar dan ada yang pie ya. Kita klik aja pie-nya, maka tampil seperti ini.
Oke, kalau mau barnya tampil seperti ini ya. Oke, kita lihat book statistik buku. Jadi di sini nanti ada statistik kategorinya berdasarkan genrenya. Ini dia muncul genrenya ya, statistik dari genre. Untuk statistik genre programming ada 2, database ada 2, data science ada 2, machine learning ada 2. Jadi ini dia tampilan dari bar chartnya ya, atau grafik barnya. Untuk pie-nya seperti ini. Oke, itu dia teman-teman untuk statistik data buku. Oh ya, ada di sini ada juga untuk kategorinya berdasarkan tahun ya. Nah, di sini untuk tahun 2001 ada 4 ya, untuk 2020 ada 3 buku, 2009 ada 1 buku. Oke, ini dia persentase statistik buku berdasarkan tahun publikasi ya. Selanjutnya ada transisi peminjaman. Jadi untuk transaksi peminjaman dia dilihat berdasarkan tahun ya. Oke, jadi tahun. Nah, tahun 2001 hanya 1 transaksi yaitu pada bulan November saja. Nanti kalau ada transaksi di bulan Januari, Februari sampai Desember akan terlihat di sini. Ya, jadi karena data yang kita buat hanya transaksinya hanya pada bulan November, maka di sini yang muncul hanya pada bulan November saja. Oke, ini pie-nya, line-nya. Jadi line-nya hanya garis, tidak ada ya karena cuma 1 data saja. Oke, jadi hanya setitik ini aja ya. Oke, ini dia statistik peminjaman. Kemudian di sini ada menu user. Menu user ini ada logout dan exit. Kalau logout, nanti untuk logout kembali ke form login ya. Kita login kembali. Kalau exit, maka dia keluar langsung. Jadi itu dia ya, aplikasi database perpustakaan yang akan kita bangun pada tutorial ini. Jadi teman-teman jangan lewatkan video-video pembelajaran selanjutnya karena materi-materinya akan semakin menarik. Jadi di akhir materi nanti teman-teman sudah bisa membuat aplikasi database perpustakaan dan mendistribusikannya. Jadi nanti di akhir video kita akan belajar membuat setup dari aplikasi tersebut sehingga aplikasi tersebut siap didistribusikan. Oke, itu dia teman-teman pengantar untuk materi pembelajaran bagaimana membuat aplikasi database perpustakaan menggunakan Python GUI dan MySQL. Jadi ini adalah final project dari tutorial pemrograman database menggunakan Python GUI dan MySQL. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa pada video selanjutnya.